amunisi. Oh, ini gudang amunisi. Ya. Simpel Pak sekarang. Oh, ya ambil 3 batu, ya tumpuk. Halo kawan-kawan Alfieta, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini, tim Alfieta akan kembali melanjutkan perjalanan bersama kawan-kawan dari Disnaker Kota Sukabumi. Untuk kota yang akan kita tuju adalah Kota Bengkulu, kota yang memiliki julukan Kota Serambi Madinah. Sekitar pukul 7.30, kita tiba di Bandara Fatmawati Bengkulu. Dan jarak dari bandara ke pusat kota Bengkulu kurang lebih memakan waktu 45 menit. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga di Bandara Udara Fatmawati, Provinsi Bengkulu. Cuacanya cerah. Putih gitu kan? Yang tarik tuh putih gitu. Ya. Ada Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf dan Wamen Sosnya. Udah nungguin is? Hah? Pak Frans. Hah? Pak Frans. Oh ini ikonnya Benteng Fort Marlborough. Di tengah perjalanan menuju pusat kota, kita singgah sejenak ke salah satu masjid untuk beristirahat. Ya, sekalian kita bersih-bersih dan sarapan. Maklum, perut sudah mulai bersuara. Kita istirahat dulu sambil persiapan ganti baju dan sarapan pagi. Nah, setelah sarapan dan bersih-bersih sudah selesai, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk kita sampai di pusat kota. Tidak terasa nih, perjalanan panjang membuat perut kita kembali berbunyi. Jadi wajar saja ya kalau destinasi pertama kita adalah tempat makan. Oke, udah waktunya jam makan siang nih. Kita kali ini makan di pindang dan pempek khas Palembang Owen. Yuk kita masuk. Oh, mereka ada menu sarapan khusus pagi juga nih. Mie celor udang Palembang Wong Kito. Badan sama ekor. Badan kepala ya? Badan. Oh, Badan apa kepala gitu? Jadi ini bisa-bisa ya Iya. begitu ya? Iya. Ya. Kepala. Kepala aku badan apa? Yang bagian bagus. Ini badan. Ada badannya kali ya? Iya, ada. Menunya. Kepala, perut, kaki. Kakak tadi bagian Pokoknya jangan bagian bawahnya. Jadi dua. Nah, itu harus PPS. Saya mau pengen lemonnya panas ya. Lemonnya panas. Nah, akhirnya datang juga nih pindang daging. Ini sop daging. Es kacang merah. Patin ekor, patin kepala, ayam bakar madu. Nah, perut sudah terisi. Waktunya kita berkelana. Oke, selanjutnya kita akan ke rumah kediaman Bung Karno. Atau terus perjalanan kita ya.
Oh, Bundaran Fatmawati. So iya, iya. Oh iya. Objek wisata yang pertama kita akan kunjungi adalah bekas rumah kediaman Presiden pertama Indonesia, yaitu eks rumah kediaman Bapak Soekarno. Akhirnya tiba juga di rumah kediaman Bung Karno ya? Ya. Bekas rumah kediaman Bung Karno. Apa Pak? Enggak, udah sini apa nggak ini? Mau ngomongin Rumah bekas kediaman Bung Karno di Bengkulu. sama-sama hal itu. Benar-benar terawat ya teman-teman. Untuk tiket masuk per orang masuk ke rumah bekas kediaman Bung Karno ini per orangnya 5.000. Jadi karena kita total tadi 6 orang, kita cukup bayar 30.000 saja. Diresmikan oleh Prof. Dr. Fuad Hasan. Ini kurang kelihatan ya. Kita lanjut ke dalam. Assalamualaikum. Sebelah kanan ini ada ruang kerja Bung Karno. Nah, ini kita lihat ke ruang tamunya. Assalamualaikum. Wah, ada ontel. Kita lanjut ke ruang tidur tamu. Oke. Kostum Monte Carlo. Oh, ini buku-buku bacaan yang merupakan salah satu buku asli dari sekitar 300-an buku yang dikoleksi oleh Bung Karno. Nah, dan ini merupakan buku karya dari Bung Karno yang fenomenal. Oke, ini nyambung ke ini masih gaya-gaya Belanda ya. Cukup tinggi juga. Oh, ini lemari ini juga. Nah, ini meja riasnya juga teman-teman. Salah satu hasil karyanya Bung Karno. Oke. Wah, ini surat nikah dari Bung Karno dengan Ibu Garnasi.
pada tanggal 24 Maret 1923. Ini lukisan Fatmawati yang merupakan kayak dari teman sekolahnya Bung Karno, Bu Ratna Joy, yang kemudian menjadi istri ketiga Bung Karno. Oh, ini surat rahasia. Lanjut yuk. Ruang tidur anak angkat atau Ratna Juami. Oh, Ratna Juami ini merupakan anak angkat Bung Karno. Yang tadi ruang tidur Soekarno atau ruang tidur Bung Karno ya. Jadi ruang tidur tamu itu nyambung ke ruang tidur utama. Koleksi-koleksi pecahan uang yang ada Bung Karno. Merupakan uang pertama yang ada Bung Karno-nya nih. Oke, kita lanjut ke belakang. Oh, di belakang ini ada amplifier yang menerangkan sejarah dari rumah Bung Karno ini. Rumah tersebut memiliki atap berbentuk limas. Bangunan utama terletak di tengah halaman, sedangkan pavilionnya ada di belakang bangunan induk. Adapun struktur bangunan terdiri dari teras, ruang tamu, beberapa kamar, dan teras belakang. Terdapat pula sejumlah jendela kaca besar yang menghias seluruh sisi rumah. Di sisi kanan rumah terdapat 3 ruangan, dan di sisi kiri terdapat 2 kamar tidur. Terdapat 2 kamar dan sebuah tenda. Di sebelah kanannya terdapat bangunan KPK, termasuk kamar mandi. Oh ya, kawan-kawan Alfieta, kita belum ke ruang kerja Bung Karno ya. Ini ruang kerjanya nih. Pak. Surat biaya perjalanan. Pada saat Bung Karno melaksanakan perjalanan ke Presiden Timur. Oh, surat asisten Residen Flores kepada Residen Timur tentang biaya perjalanan Soekarno bersama Ribuga Musin dan Ima dari ND menuju Bengkulu pada saat 21 September 1938. Dan ini merupakan surat kenaikan tunjangan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg atau Bogor pada tanggal 22 Juli 1940 tentang permohonan kenaikan uang tunjangan terhadap Insinyur Soekarno dan keluarganya selama masa diasingkan di Bengkulu. Nah, di ruang kerja ini terbanyak sejarah-sejarah. Pada saat Bung Karno dibancai pada tahun 1929, 1931 di Sukamiskin, di ND, Bengkulu, Brastagi, Prapat, dan
mereka dibuang namun tak bisa dibongkar. Oke, begitu kawan-kawan Alfieta. Dikarenakan waktu zuhur telah tiba, kita memutuskan untuk melaksanakan sholat zuhur di salah satu masjid yang terkenal di daerah Bengkulu dengan sebutan Masjid Jamik. Masjid Jamik Bengkulu. Oke. Masjid Jamik direnovasi oleh Insinyur Soekarno waktu pengasingan di Bengkulu tahun 1938 sampai 1942. Nah, kawan Alfieta, karena kebetulan kita belum sholat zuhur dan ada masjid yang menarik perhatian untuk kita putuskan untuk sekalian menjajal cagar budaya Masjid Jamik Bengkulu ini sambil sholat zuhur. Jadi positif plus, sudah positif plus lagi. Masjid Jamik direnovasi oleh Insinyur Soekarno ketika beliau diasingkan di Bengkulu kurang lebih sekitar tahun 1938 sampai 1942. Destinasi selanjutnya adalah objek wisata Benteng Marlborough. Mohon maaf nih kawan-kawan Alfieta kalau pelafalannya kurang jelas. Oke. Nah, jarak dari Masjid Jamik ke tempat tersebut kurang lebih 4 menit. Ya, kalau dengan macet bisalah kena 10 menit. Itu. Iya. Oh iya, kampung Cina teh ya tadi. Ini bulan apa gitu? Oh, dipanggil tuh. Parkirnya di mana gitu? Oh, di dia berarti ya. Oh. RCT oke. Sesampainya di tempat, kita langsung disambut oleh Bapak X. Kita lupa nama bapaknya siapa. Hehe, maklum ya udah tua. Oh ya, buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Inggris, tempat kelahiran pahlawan perang John Churchill, Duke of Marlborough. Kadang-kadang salah baca Pak, Marlborough. Nah, saking orang Bengkulu nggak bisa nyebut itu, makanya ada sebuah kampung Malabro. Oh, kalau di Yogyakarta Dia susah nyebut Bengkulu, makanya dia buat nama Bengkulu Bengkulan. Itu di Singapura banyak. Bengkulu. Karena Inggris dulu dia tukar Bengkulu ini dengan Singapura. Sebetulnya apa arti Bengkulu? Bengkulu ini terletak ujung Sumatera, bagian Sumatera, Bangka Hulu asal namanya dulu. Disebutkan jadi Bengkulu. Ya silakan. beliau merupakan pemandu sekaligus pengelola dari tempat wisata Benteng Marlborough ini. Nah, beliau juga merupakan salah satu orang yang memviralkan benteng ini loh. Satu benteng 4 negara, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Nah, Jepang menggunakan benteng ini 4 45. Oh, jadi ini dipergunakan oleh 3 negara itu untuk 4 negara itu untuk sebuah pertahanan. Ya, pertahanan di kantor perdagangan. Inggris paling lama di Bengkulu ya, 140 tahun. Belanda 15 tahun. Sterling, ibunya bernama Margaret Stannard, usia muda 25 tahun dia meninggal. Nah, meninggal ini kebanyakan mereka bukan karena perang, tapi malaria dan kolera. Makanya itu Soekarno yaksikan sini di bawah tentaranya. Utusan dari Benteng Passenger, 500 penjara. Kalau kita urai secara ini, hasilnya kembali kita ambilkan apa yang ada kita bisa nambah sama sejarah kan. Diambil belum dari jadi diambil mobilnya.
Nggak ada. Ini kita ngambil sendiri. Ini kan Misalnya di Andri ini sih. Oh enggak. 1601. Kalau memang terkenal Pak, kenapa Jepang yang terkenal? Benteng peninggalan Inggris satu-satunya di Indonesia. Coba ngambil foto sini lah tuh tulisannya. Ada ambil foto sini. Ada sini. Ini di video. Nah, jadi benteng ini ada 3 pintu, depan, tengah, belakang. Inilah salah satu pintu yang masih berusia 310 tahun. Satu pintu yang masih asli di benteng 310 tahun lebih. Oh, 310 Saya 12 tahun jadi pemandu di sini, orang selalu mengatakan kayunya apa-apa. Saya jawab tidak tahu, karena dalam catatan sejarahnya tidak tertera apa jenisnya. Makanya kita tidak, kayu ulin, enggak, Inggris nggak kemana-mana. Jadi intinya kalau kita analisa, Inggris ke sini pakai kapal. Apakah mungkin dia nggak bawa sejarah kayu? Jadi kayu di Eropa itu terkenal sama box. Ini ruang tahannya masuk. Ruang tugas yang militer. Salah. Oh, ini ruang tahanan dulu ya Pak ya? Ya, ruang tahanan sel militer khusus. Ada sejarahnya. Penjara. Jepang menggunakan ruang benteng ini tahanan masalah. Siapa yang ditahan Jepang? 1940 tentara Belanda menyerah, kalah sama Jerman. Sebelum dia mengatakan Jepang belum masuk. Nah, tentara Belanda ini, Jepang di sini. Jika dia mati di sini, sebelum mati dia sempat cara-cara ini. Oke. Ini darahnya. Mas. Ini curhatan dia. Curhatan dia. Curhatan ya. Ya, sebelum dia mati. Barang siapa yang mengamat Kompas Minat, janganlah memarahi yang membuat coretan ini. Ingatlah bahwa kesengsaraan dan waktulah yang membuat saya mencoret-coret di sini, waktu saya menulis ini. Sejarah namanya harus bukti, Pak. Kalau kita tidak memindahkan ini, orang curiga ini Pak, orang ini. Tulis. Ya. Jadi harus lengkap, Pak. Oh, ini ditawan oleh tentara Ya. Jepang. Mistis apa yang terjadi di Tidak situ? ada mistis, karena benteng tidak ada mistisnya, tidak ada pembantaian. Kenapa? Sampai sekarang saya tinggalkan di sini tiap malam ini tidak menemukan apa-apa. Beda sama Lawang Kayu Semarang ya. Lawang Sewu. Lawang Sewu. Kota apa di Lubang Jepang. Biasanya kan kalau yang namanya peninggalan-peninggalan, baik itu Jepang, suka Ada, tapi suka tidak meninggal. terlalu berlebihan. Pernah Bapak saksikan? Tidak pernah, makanya saya tidak mengatakan tidak ada. Tapi orang-orang itu, tentu di sini ada. Orang ini orang pintar kan. Memang ada 2 tempat di satu, tapi tidak pernah dia mengasah. Bapak sendiri selama Wah, berada di sini pernah merasakan nuansa? Wah, ada. Tidak. Tiap malam saya di sini, saya tinggal di sini. Kalau security piket, Pak kopi mesin. Ya ada 11 contoh mesin ini. Ini yang bisa ini. Ini barang-barang yang Ya, diambil dari mau tahu berapa harganya dulu? waduh. Ini Pak. Ada jelas ini. Satu kalau ada sewa apartemen mewah selama 2 tahun biaya perawatan di London. Coba. Lantas mereka bersemangat. Bengkulu kaya rempah, kaya emas. Kenapa Inggris tidak mencari emas? 1 kilo cengkeh setara dengan 7 gram emas. 1 kilo cengkeh. Jadi buat apa ada yang mencari emas? Jadi kalau Bapak ingin tahu berapa banyak emas, apa bukti emas dikumpul banyak di sini kita lihat.
Tapi kenapa nasi cengkeh pada zaman itu harga tepungnya? Itu di tempat saya Bengkulu kan? Ya kan? Tempat Belanda di Bengkulu 115 tahun 1825 sampai 40. Per 30 tahun di Pulau Belanda, Mas. Kali 90 tahun lebih. Jadi saya tanyakan sama orang-orang, Mas Monas dari mana? Aku bilang dari Aceh. Ada kata Mas Aceh. Memang masuk 32 kilo, Pak. Dari 18 kilonya dong, ngomong dong dari Bengkulu, ini dari Aceh. Apakah sampai sekarang tambang emas itu masih di Masih ya. Kalau tidak terjadi tragedi 98, Bengkulu harus 98 ada juga. 98 berapa masih ya? tambah emas satu. Pulau Tenggano yang kayak letak strategis akan dibikin tempat penjujian kayak Makau gitu. Satu keuntungan usaha, yang kedua kayu. Ini bongkahan emas dari hasil tambang. Ya, secara manual Pak. Tapi ini nggak asli Pak. Ya, kalau asli rawan Pak. Aku dulu lah, ngapain juga jadi pemandu sampai 12 tahun di sini. Ya kan? Ini Ya replika, ini lah bentuknya. replika tentara-tentara. Inggris mau buka lahan perkebunan. Dia bawa lagi Pak. Ada sengketa di depan ada kampung Cina. Cina itu pekerja perkebunan tinggi. Kata Inggris. Mereka mendidik dan membangun. Asia, Singapura, Brunei, Australia, India, Hong Kong menjadi negara kesemakmuran Commonwealth. Ada katanya anekdot kita selalu dijajah oleh sama Inggris. Kalau tidak ditukar Inggris masih bertahan, belum maju Malaysia Singapura ada Pak. Nah kita udah dijajah Belanda udah lama, jadi kita udah termakan dengan OHP-nya. Saya sering bawa tamu-tamu pejabat Pak, nanti 2026 nanti berubah OHP-nya. Belanda. DPR ada. Ada 2026 Pak. Ada orang dari kementerian juga. Sekarang aja masyarakatnya dividen MPR. Kita akan juga sama POC ya Pak. POC yang akan Ini juga pengelolaan pemerintah. Pak Jadi, balik pertanyaan siapa? Kok boleh kota sini nggak tahu? Apa yang diwarna? Kalau misalnya dia ada sesuatu membuatnya wah, itu Pak. Itu ada kenyataan itu bangunan dia, peninggalan dia, yang pernah dia buat. Enak kan? Ya apa? Jadi cerita punya cerita. Kalau masuk kementerian ini kalau Bapak lihat pasti penjara, tempat tinggal pasukan dan pegawai sipil, kamar penjara ini. Lagi rekaman. Untuk mengganggu. Enggak apa-apa kalau. Sama juga kita enggak apa-apa. Selalu ada. Udah korban Selalu ada. Ini Pak Panu pernah ditografi gitu. 1940 dari Tanjung. Ini luarnya. Ama. Contoh dulu Pak. Coba ya Pembantu pakai mati. Coba ya. Kita memperkenalkan pasti, tapi disuruh sendiri. Itu pemimpin bodoh apa? Bukan malah dikasih. Bukan di fasilitaskan. Ya, difasilitasi. Sedangkan gini, yang nama baik itu apa? Kata dari Bengkulu. Oh iya. Terus tadi dari Republik TNI AL. Ini sewaktu itu masih dipegang Dinas Pariwisata Bengkulu, provinsi, menggunakan tiket Pak. Ya, namanya tiket itu kan pasti ada bisa dengan kita. Nah, akhirnya Pak, jadi muslim tahu. Makanya itu tadi
jembatan kontribusinya tidak ada segala macam. Nah, jalan yang motor baru dia malu. Akhirnya jalan menjadi sakit. Kebetulan papan-papan yang tidak bisa dikeluar aja yang danau di bawah sini. Jadi gubernur diungsikan untuk jembatan. Wah, untung Pak cepat yang berani. Coba dia tiket 2 orang. Orang 10 kasih 3 kasih 4. Jadi keuntungan ada mana kita ketahuan. Makanya hari itu kementerian akan masukkan diri langsung bekas kementerian. Teng masuk Bengkulu secara pengelolaan dalam dinas BPK Balai Pelestarian Kebudayaan. Yang induk sama kita Lampung. Oh, Lampung induk ke sini. Ya, dulu kan kita Jambi ya. Jambi megang Bengkulu, Bangka Belitung, Palembang. Nah, Jambi semua Bangka Belitung, Palembang nggak tahu. Kita jadinya wisata cagar budaya wilayah 7 Bengkulu. Jambi itu wilayah 4 adalah. Ini kita Lampung kan. Ini kalau Semua nanti ketemu saja. Ini ruang pasukan yang akan luas, Pak. Ada lagi. Pegawainya nah ini yang Pak Soekarno dan pernah dicurasi lembaga 1940 sebelum Belanda meninggalkan Bengkulu. Pak Soekarno Bengkulu, Pak Soekarno tolong dong rancang sebuah tubuh untuk kami bangun tubuh peringatan di sini. Ada Pak Soekarno kan seorang arsiteknya. Kalau kita secara kasarnya begini, misalnya, tolong Pak Deddy bantu ini, Pak nggak mau Pak. Tapi Pak Soekarno dia diam, tolong Pak Soekarno rancang kami sebuah tubuh untuk dibangun di sini. Simpel Pak Soekarno. Oh, dia ambil 3 batuan, dia tumpuk. Ini bentuknya. Ini simbol penolakan secara halus. Tapi itu tadi, dia udah merasa, dia Flores pernah dibuang. Bangka Belitung udah pernah dibuang. Bengkulu ini lebih mana ada selera, tujuan mana? Sewaktu Jepang masuk, kita pikir secara hutan belantara mengkobok-kobok pada hari untuk menyelamatkan diri dari Belanda, Jepang. Dan sudah nyampe ke Padang jalan darat, lalu naik kapal ke Jakarta. Sejarahnya ya. Ini loading itu. Surat ini yang mahal. Saya pernah kedatangan pejabat tadi. Dia bingung kenapa sampai ini. Ini Bengkulu. Ini Singapura. Ini belum Singapura nama dulu. Namanya ini. Nah, Thomas. Gitu. Setelah Inggris pindah ke sini, baru berubah jadi makanya di Singapura banyak nama. Ada kampung. Tapi kenapa tidak masuk dalam satu sejarah? Malah yang harusnya sebentar, tidak tahu. Ini enggak. Sejarahnya memang ditutup. Ditutup. Kegiatan semua. Adek, tolong jangan masuk ke dalam deh. Tolong jangan masuk ke dalam. Jangan dulu kita masuk ke dalam. Kan ini itu kita sudah 15 lantai. Ibu negara pertama yang ini dasar Fatmawati sama Pokoknya dia berikan jadi bandara. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh
East India Company tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caled sebagai benteng pertahanan Inggris pada waktu itu. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Oh, ini gudang amunisi. Dalamnya ke bawah berapa meter? Jadi dia kan di situ tuh mentok tuh lantai tek, ada pintu kecil, mulut angkat. Oh, Ada suplai dari bawah diangkat. nah kawan Alfieta, kali ini kita makan malam di warung sambal bakar. Ayam, bebek, ikan, udang, cumi, iga, paru, usus, cak, kangkung, mie bakar, es krim, semuanya ada di sini. Mereka punya slogan, nggak enak nggak usah bayar. Nah, ini baru datang sebagian nih. Sama itu gedek, tahunya besar ya. Kita pesennya nasi serundeng, cak toge, baby crab. Ini berarti one crab yang kecil gitu. Telur crispy, udah kalau gorengnya digabungin 3 jadi 1. Kulit, cak kangkung. Nah, sisanya nanti kita lipat lagi. Kulitnya juga ya. Sambal bakar lepak ini. Sambal cumi, Tat. Sambal cuminya mana? Oh, itu sambal cumi. Oke. Udah datang. Tat ya. Iga bakar. Oh, ini porsinya banyak amat deh. Tebelnya lo banget. Oke. Kalau obat deh. Ini Mang Wahyu. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa dari tempat makan warung sambal, kita beri rate 7 dari 10 dan suasananya 8 dari 10. Kalau ditanya kenapa nggak 10-10, kalian pasti akan tahu. Jawabannya adalah kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Karena tidak ada yang menarik dan tidak ada spot yang oke untuk menurunkan perut yang sudah diisi ya, kita kembali lagi ke hotel aja ya untuk beristirahat. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah kita laksanakan dengan baik dengan berbagai rangkaian kegiatan, dari mulai kita tadi ke eks kediaman Bung Karno, Masjid Jami, terus lagi kita ke Benteng Malbrook. Untuk 2 malam ini kita tidur di Hotel Marger Bengkulu. Cuman kita kurang beruntung, kita mendapatkan room yang view-nya seperti itu, langsung berhadapan dengan tembok. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa tidur dengan nyaman, merokok dalam ruangan, karena kebetulan kamar yang kami pesan ini kamar yang bisa merokok. Dan intinya syukur alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan kita juga bisa beristirahat dengan nyaman. Untuk kawan-kawan Alfieta yang belum like
subscribe. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar kita semakin semangat bikin konten-konten yang sekiranya mungkin bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi. Bukan selamat pagi, mungkin ini karena 10.30. Selamat siang kawan-kawan Alfieta. Hari ini kita mau ke Pantai Nganai, Pantai Sungai Suci, terus ke Pantai MD-Land. Mudah-mudahan waktunya cukup dan cuacanya cerah. Jika sebelumnya tim Alfieta menjelajahi objek wisata yang berhubungan edukasi, kali ini di hari kedua akan berbeda, di mana kali ini alam menjadi tujuannya. Destinasi pertama kita adalah Pantai Nangai, pantai yang jadi spot camp favorit dan sunset favorit yang ada di Provinsi Bengkulu. Kaliwat. Wah, ada si Sepi. Oh iyalah. Maestro, Hah? Tuh kuat ya. Tepatin anjak sekian. Betul tengah bagian. Betul tengah bagian. Iya. Anggap invest ya. Alhamdulillah. Deket juga Karanggantung. Nepik yuk. Setelah perjalanan panjang. Kan BTW itu tukang dawegan gitu. Iya. Bangun well-nya. Nah, ini Pantai Nganai. Kawan-kawan Alfieta. Keren. Wah, tapi sayang ya kotor. Dan waktunya kurang pas mungkin karena ini kita tengah hari. Tapi pemandangannya, weh. Kalau di Sukabumi mirip Karanggantung, Karangbolong ini. Ini ada yang kena erosi tebing-tebingnya. Keren. Sayang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada warung-warung atau misalkan tempat saung-saung gitu untuk berteduh. Ya di bawah warung tapi kayaknya nggak buka nih. Tutup. Oh, jalan yang bercabang tadi ke kiri itu ke sini nih. Warung yang di bawah sana. Tolong, nggak ada tempat berteduh. Coba tolong pemerintah setempat nih atau warganya bisa ini dikelola. Tapi kita nggak tahu juga status tanah ini udah milik swasta atau milik pemerintah. Tapi biasanya kalau pinggir pantai begini masih milik negara atau pemerintah. Cuaca yang panas dan tidak adanya tempat untuk bersantai menjadi alasan kita untuk langsung melanjutkan perjalanan. Setelah kita dari Pantai Nangai, kita akan ke Pantai Sungai Suci yang kurang lebih jaraknya ditempuh dari Pantai Nangai 18 km ya dari Google Maps. Nah, mudah-mudahan
sesuai dengan ekspektasi, tidak seperti yang kita ketahui tadi. Di Nangai itu memang bagus, tapi saya belum ada fasum yang disediakan oleh pengelola wisata setempat. Destinasi selanjutnya adalah Pantai Sungai Suci. Estimasi perjalanan dari Pantai Nangai kurang lebih sekitar 30 menit. Akhirnya sampai juga. Ini ikon dari Pantai Sungai Suci. Tiket per orangnya untuk menaiki jembatan ini 5.000. Ayo kawan Alfieta, kita nyebrang. Mantap. Untungnya pantainya lagi nggak pasang, lagi surut. Kapan lagi kita bisa makan Indomie dengan view lautan lepas? Ini kawan. Mantap ya. Nah, kita bisa makan Indomie di sini. Atau enggak di sana tuh. Ya. Pesan Indomie dulu yuk. Gas. Kalian kalau mau ke sini lebih baik weekday. Kalau weekend penuh. Weekday kosong begini. Kayak tempat private, kayak tempat pribadi, kayak tempat milik kita sendiri. Oh iya nanti. Ayo ini. Ah, Enak gede. Ini berapa ini, Bu? 3.000 satu, Pak. 3.000 ada mie-nya nggak? Biasanya kalau itu campur ayamnya. campur mie kuning biasanya kan? Atau bihun? Kalau di sini. Nggak ada. Itu enak sambalnya. Oh, pakai sambal ini. Oh ini sambal saus. Saus. Saya pengen Indomie rebus. Ya, berapa? Pais rebus. Enak lah rebus. Goreng enak. Oke, rebus goreng. 4. Gorengnya 3. Goreng 3, 4 berarti, Cek. Ya, gorengnya 4 berarti. Kalau saya rebus. Ya, bisa. Kalau kita lengkap ya. Iya. Pakai telur, pakai kol, pakai rawit. Pakai rawit. Ya. Saksikan tayangan kita makan mie rebus dengan minumnya kelapa asli. Kita kembali lagi. Ya. Selanjutnya kita akan ke toko oleh-oleh. Kalau sekarang kita ke MDLN masih panas, masih kurang well. Kita sekarang akan lanjut ke toko oleh-oleh khas Bengkulu. Oke, kita coba ke Cita Rasa. Oh iya tah, emping.
keripik pakis, opak belado, opak. Hai, hei. Hah, manisan terong. Itu baik saja ditanya apa? Kalau baitat ini tuh apa dalamnya? Bahannya? Di Tepung. Itu apa? Oh, ini ada ininya ya? tester. Testernya nih. Ah, Bismillah dulu ya. Hmm. Mhm. Jika podeng, belum. mana jeroan? Ya, Wis. Ya mau dia mah daun kelor teh jadi kiripik, yes. Iya tempo atuh. Kepok tuwiri. Ikan beleberan. Wah, unik-unik juga ya. Kalau lempeng ketan tuh apa? Dari ketan manis. Oh. Kita berburu oleh-oleh dulu ya. Selamat malam. Oke. Malam ini kita makan di pasar kuliner malam. Jalan Adidin 2 Kota Bengkulu. Nah, ini seperti ini. Kita hunting-hunting dulu ya. Kita putar-puterin dulu. Nanti kita ambil mana yang bakal kita makan. Nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, martabak kampiun, bandrek susu telur, sate padang, sate kacang, ampera siang malam masuk padang. Oh, ini ada bakso juga. Kirain panjang sampai bawah, padahal cuman sampai situ. Makan di dia lah. Makan di sini. Itu ke sampingnya dong. Iya, jadi ya. Oh iya mah, cemilan atuh lain makanan utama ya mah. Ini mah cemilan. Oh. Yeps, slogan tim Alfieta kembali berperan, berjalan sesuai takdir. Ya, yang awalnya kita akan makan malam di pasar malam, kini berubah. Kita makan di area dekat ex kantor pos lama, namanya Balai Kuto nih. Akhirnya di sini. Mohon maaf nih kawan-kawan Alfieta, kita nggak sempet buat meliput momen dimana kami makan malam. Maklum, kesibukan dadakan tiba-tiba saja muncul. Selamat pagi Alfieta. Oke, kemarin
setelah kita makan, enggak kita liput, kita langsung balik ke hotel. Nah, sekarang kita sarapan. Tadi selesai breakfast, kita udah balik lagi ke kamar. Kenapa kita nggak review breakfastnya? Karena ya standar hotel yang lagi penuh deh, nggak ada yang istimewa gitu, makanya nggak kita review. Sekarang kita mau persiapan dulu buat check out, karena jam 2 kita take off. Oke, selamat siang menjelang sore kawan kita. Kita sekarang udah ada di Bandara Fatmawati Soekarno, persiapan untuk take off balik lagi ke Jakarta. Tadi kita nggak sempat bikin footage pas check out sama pas keberangkatan dari hotel menuju bandara, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan ya sih. Sama cuaca juga buruk nih tahun ini ya, mudah-mudahan nggak delay ya sih, dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya stay tune. Terima kasih. Alat keselamatan penerbangan beserta prosedurnya. Aduh, hujan. Oke, alhamdulillah kita udah landing di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini cuacanya cerah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi di Bengkulu hujan, sempat deg-degan. Kita ngambil basi, langsung kita kembali lagi ke Sukabumi. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe untuk di like dan di subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Perjalanan yang singkat namun memberikan kesan yang melekat. Kata-kata tersebut sangatlah tepat untuk Kota Bengkulu. Sampai bertemu kembali Kota Bengkulu. Sampai jumpa juga untuk kawan-kawan Alfieta di perjalanan berikutnya. See you in the next trip.